Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video bagian kelima dari materi chapter ke-8-nya buku Principle of Microeconomics, Case Fair and Auster tentang biaya jangka pendek dan keputusan output. Di video bagian 1 hingga bagian 4, saya sudah membahas tentang biaya dalam jangka pendek. Di bagian kelima ini, saya akan membahas subbab kedua, yaitu tentang keputusan output, pendapatan, biaya, dan memaksimalkan keuntungan. Pada subbab ini dijelaskan mengenai bagaimana pendapatan dan biaya mempengaruhi tingkat output dalam memaksimalkan keuntungan. Untuk menghitung potensi keuntungan, perusahaan harus menggabungkan informasi tentang potensi pendapatan dari penjualan dengan analisis biaya mereka, di mana sifat biaya adalah mengurangi pendapatan. Pendapatan dikurangi biaya adalah keuntungan. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menjual produknya lebih dari harga pokok produksinya atau biaya lebih besar dari harga, maka bisnisnya tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, jika harga jual lebih tinggi dari biaya produksi, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan, sehingga ada kemungkinan perusahaan akan menambah outputnya. Adanya informasi keuntungan dalam suatu industri tentunya dapat menarik pesaing baru ke pasar. Dengan asumsi perusahaan berada di pasar persaingan sempurna, bagaimana cara perusahaan mengambil keputusan untuk menentukan berapa banyak output yang akan diproduksi? Kita akan mulai dengan mempelajari keputusan perusahaan di pasar persaingan sempurna. Asumsi yang digunakan pada materi ini adalah pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Karakteristik pertama, pasar terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil sejenis. Pada lingkup pasar tersebut terdapat banyak perusahaan kecil sejenis yang terlibat. Kumpulan dari perusahaan-perusahaan kecil sejenis ini membentuk menjadi sebuah industri. Jadi industri di sini artinya adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa perusahaan sejenis atau homogen. Misalnya kita mengenal dengan adanya istilah industri rumah makan. Ini berarti gabungan beberapa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang rumah makan. Contoh lain, industri perhotelan. Artinya gabungan beberapa perusahaan hotel. Jadi perusahaan yang terlibat di pasar persaingan sempurna adalah perusahaan kecil. Karakteristik yang kedua adalah produk yang dihasilkan bersifat homogen. Artinya, produk yang dijual di pasar persaingan sempurna atau perfect competition market itu sifatnya homogen. Jadi, nyaris tidak bisa dibedakan antara produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan. Karakteristik yang ketiga, sifat perusahaan sebagai price taker. Karena yang terlibat adalah perusahaan-perusahaan yang relatif kecil, maka tidak ada satupun perusahaan yang mampu mengendalikan harga. Sehingga sifat mereka adalah sebagai price taker atau perusahaan di mana posisinya adalah sebagai penerima harga. Bukan perusahaan besar yang bisa berperan sebagai price maker atau penentu harga. Harga di pasar persaingan sempurna terbentuk atau terjadi berdasarkan interaksi antara demand dan supply. Karakteristik keempat adalah bahwa perusahaan mudah masuk dan keluar dari pasar. Artinya bahwa tidak ada hambatan atau restriksi kepada calon perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar untuk menggeluti bisnis yang sama atau serupa. Dan ketika perusahaan mengalami kerugian, mereka pun bisa keluar tanpa ada hambatan. Karakteristik yang kelima, perusahaan tidak akan menaikkan harga jual karena asumsi tersedianya barang substitusi yang sempurna. Hingga apabila ada produk apapun yang dihargai di atas harga pasar, maka produk tidak akan laku. Asumsi ini juga menyiratkan bahwa permintaan produk di pasar persaingan sempurna adalah elastis sempurna. Materi tentang elastis sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi, ini adalah karakteristik dari pasar persaingan sempurna yang digunakan sebagai asumsi pada pembahasan materi bab ini. Bagaimana permintaan pasar di persaingan sempurna yang dihadapi oleh sebuah perusahaan bisa divisualisasikan pada gambar 8.9 berikut. Pada gambar ini terdapat dua grafik. Grafik A adalah the market, yang artinya pasar yang terdiri dari banyak perusahaan kecil sejenis yang membentuk menjadi sebuah pasar dengan kondisi pasar persaingan sempurna. Pada grafik B, a representative perfectly competitive firm, artinya grafik dari satu perusahaan kecil dari sekumpulan perusahaan sejenis yang berada di pasar persaingan sempurna tersebut. Sumbu Y menunjukkan harga per unit
dan sumbu X menunjukkan unit output. Harga di perfect competition market dihasilkan dari kekuatan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Penawaran digambarkan oleh kurva merah, sedangkan permintaan berwarna biru. Perpotongan antara kurva supply dan demand ini adalah harga yang tercipta dari produk tersebut atau price equilibrium. Jadi setiap perusahaan di dalam pasar ini akan menerima harga sebesar price equilibrium. Misalkan harga equilibriumnya adalah $5. Pada kondisi ini, jika ada perusahaan menaikkan harga, maka produknya tidak akan ada yang membeli karena asumsi tersedianya barang substitusi yang sempurna. Perusahaan pun tidak akan menurunkan harganya karena dengan harga $5 pun produknya pasti laku. Jadi, kalau misalnya kita melihat satu perusahaan di pasar persaingan sempurna, yaitu pada grafik B, maka kurva permintaannya akan identik dengan harga, di mana bentuk kurvanya berupa sebuah garis lurus atau garis horizontal. Nah, ini konsep yang harus kita pahami bahwa dalam jangka pendek, satu perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menghadapi kurva permintaan yang berbentuk sebuah garis lurus atau garis horizontal. Seperti sudah disebutkan di awal, untuk menghitung potensi keuntungan, perusahaan harus menggabungkan analisis biaya mereka dengan informasi tentang potensi pendapatan dari penjualan. Konsep tentang biaya sudah saya bahas sebelumnya. Sebagai tambahan dari Casper and Oster di bab ini juga membahas konsep pendapatan atau revenue, pendapatan total, dan pendapatan marginal. Pendapatan atau revenue dalam kegiatan usaha bisa diartikan sebagai penerimaan, biasanya dalam bentuk uang, yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Di dalam konsep pendapatan juga dikenal dengan istilah pendapatan total dan pendapatan marginal. Pendapatan total atau total revenue disingkat TR adalah jumlah total atau total seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produknya. Perusahaan di pasar persaingan sempurna diasumsikan menjual setiap unit produknya dengan harga yang sama, yaitu harga equilibrium atau price equilibrium, dinotasikan P bintang, berapapun jumlah outputnya. Oleh karena itu, pendapatan total di pasar persaingan sempurna adalah perkalian dari harga pasar dengan jumlah kuantiti yang terjual, atau bisa dikatakan juga sebagai perkalian harga per unit dengan jumlah output yang diproduksi. Jadi formula pendapatan total adalah pendapatan total sama dengan harga dikali kuantitas, TR sama dengan P bintang dikali Q. Yang kedua adalah pendapatan marginal atau marginal revenue. Notasinya adalah MR. Selalu kita ingat, konsep marginal itu artinya adalah tambahan. Pendapatan marginal artinya adalah tambahan pendapatan. Marginal revenue atau MR, konsepnya adalah tambahan penerimaan yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat tambahan output yang terjual. Jadi pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan yang diambil perusahaan ketika meningkatkan output sebesar 1 unit tambahan. Semakin bertambah jumlah outputnya, maka semakin bertambah total revenue-nya. Karena apa? Karena total revenue adalah perkalian antara harga dengan kuantiti. Jika kuantitinya meningkat, artinya jumlah yang terjualnya bertambah, tentu pendapatannya bertambah. Nah, pertambahan pendapatan itu kita ukur dengan marginal revenue. Seberapa besar pertambahan pendapatannya? Karena asumsi yang digunakan adalah pasar persaingan sempurna, di mana setiap perusahaan di dalam pasar ini akan menerima harga sebesar price equilibrium, maka pertambahan pendapatannya atau pendapatan marginalnya adalah sama dengan harga pasar. Saya akan coba jelaskan dengan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu gambar 8.9, di mana price equilibrium adalah $5. Misalkan perusahaan memproduksi 100 unit output, maka total revenue adalah $5 dikali 100, yaitu $500. Kemudian perusahaan meningkatkan produksinya sebanyak 1 unit, menjadi 101 unit, maka total revenue-nya menjadi $505. Maka, dari tambahan 1 unit tersebut, perusahaan akan menambah pendapatan sebesar $5. Hal ini terjadi karena harga di pasar tersebut adalah tetap atau konstan di $5. Jadi, setiap ada penambahan satu output, pertambahan pendapatannya pasti akan tetap $5. Bisa disimpulkan,
bahwa kurva harga untuk satu perusahaan di pasar persaingan sempurna selain identik atau sama dengan kurva demand atau kurva penawarannya, juga identik dengan kurva pendapatan marginal. Formulanya adalah sebagai berikut. P sama dengan D sama dengan MR. Lalu, bagaimana perusahaan akan mencapai laba maksimum? Kemudian, berapa tingkat output yang dihasilkan untuk mencapai laba maksimum? Pertanyaan ini akan dibahas di video Short Run Cost and Output Decision bagian ke-6. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.